Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya ingin berbagi video saya saat memberikan sosialisasi mengenai klinik perumahan dan kawasan permukiman kepada fasilitator kegiatan BSPS di Provinsi Jawa Timur. Oke, silakan disimak video berikut ini. Nah, lokasi kegiatannya di mana? Bisa online, bisa offline. Ini yang offline ya. Kita yang jemput bola, ketemu teman-teman, mungkin di lapangan juga bisa, atau online. Nanti caranya online kita ada link yang bisa diakses atau nomor layanan. Itu silahkan ya, nanti dicatat. Tadi udah ada disebar ini ya, poster ya. Ya, nah itu di poster ada ya. Ada flyer apa? Leaflet ya, udah dibagiin. Itu informasinya bisa diakses di sana. Menunya apa? Ada informasi, konsultasi, dan pendampingan atau bantuan teknis. Informasi itu tadi, misalkan orang cuma nanya aja, Pak, desa kami nggak dapat BSPS, programnya gimana? Bisa. Nanti kita akan sampaikan, oh untuk tahun ini Bapak belum ada alokasi untuk desanya A gitu misalkan. Nah kita akan informasikan. Kemudian misalkan ada kepala desa, misalkan pas teman-teman di lagi pendampingan, Pak, ini berapa sih bantuannya kayak gini? Kok yang di sebelah dapat bantuannya 50 juta gitu ya? Kok yang saya dapatnya 20 juta? Nah, misalkan teman-teman takut salah jawab, arahkan ke klinik PKP, monggo. Nanti kita yang akan jelaskan. Kenapa bantuan ini 20 juta? Kenapa bantuan yang lain 50 juta? Karena ada ya. Jadi bantuan untuk perbaikan rumah itu ada melalui BSPS, ada juga mungkin DAK, PPKT gitu ya, untuk alokasi DAK, ada juga melalui Pemda, APBD ya. Nilainya mungkin beda-beda kebijakannya. Surabaya mungkin beda nilainya gitu kan. Takutnya nanti ada yang nanya gitu, monggo. Kemarin saya habis dari Mojokerto, Kabupaten. Itu ada kegiatan penanganan kumuh dengan dana alokasi khusus. Nah, TFL-nya nanya, Pak, aturan larangan penggunaan atap asbes di mana sih? Kok kayaknya saya nggak tahu nih, saya jelasin ke masyarakat susah banget gitu kan. Monggo, masukkan nanti pertanyaannya ke klinik PKP, kita jawab. Kami mungkin tidak semuanya bisa menjawab pertanyaannya teman-teman, tapi kita akan konsultasikan. Jadi kemarin pertanyaan yang itu mengenai asbes itu saya konfirmasi ke praktisi, namanya Pak Ancep Marsadi. Itu saya tanyakan peraturan yang terkait dengan larangan penggunaan asbes ya. Tuh, itu contohnya, nanti kami akan sampaikan jawabannya melalui layanan. Next. Nah, ini nggak kebaca pasti ya. Baca. Ya, jadi detailnya dari 3 tadi, menunya itu ada 8. Satu, program kebijakan regulasi dan jenis bantuan perumahan dan kawasan permukiman dari Kementerian PKP. Bapak Ibu, teman-teman bisa menanyakan mengenai informasi program dari Kementerian PKP. Yang kedua, perencanaan rumah. Jadi tadi misalkan ada yang ingin membangun rumah, kita bisa berikan desain RAB, itu sudah ada di keputusan menteri ya, sudah lengkap. Ada 6 atau 8 tipologi kalau nggak salah. Untuk rumah tapak ya, untuk rumah tapak. Kemudian pembiayaan rumah. Jadi pembiayaan rumah ini misalkan teman-teman pernah mengakses Tapera atau Sikumbang ya, lupa. Sikumbang ya kemarin. Nah, ya, itu aplikasi yang bisa teman-teman untuk mencari tahu di mana sih, misalkan di Kabupaten A itu perumahan subsidi aja yang ada di sana, harganya berapa, kemudian besar cicilannya berapa, itu bisa diakses. Misalkan teman-teman nggak tahu, silakan tanyakan melalui layanan klinik PKP. Kemudian pelaksanaan konstruksi, misalkan ada masyarakat yang ingin membangun, kemudian nyari tukangnya susah, kami sedang merencanakan untuk komunikasi dengan atau kerjasama dengan asosiasi di Jawa Timur. Saya sedang penjajakan untuk komunikasi dengan Gapensi, Perkonindo, Perkindo, kemudian juga yang kalau pengembang ya ada Persi, ada Pernas Jaya, macam-macam lah. Kita rencanakan untuk nanti misalkan ada yang bertanya mengenai kontraktor, konsultan, ataupun tukang, kita bisa arahkan nanti ke eh, asosiasi. Kemudian pengawasan konstruksi, misalkan nggak tahu masyarakat, Pak, saya ingin bangun rumah,
Gimana caranya kalau misalkan saya ingin ngawasi sendiri? Nah, kita bisa berikan kartu kendali konstruksi sesuai dengan Juknis ya. Tuh. Pemanfaatan rumah, rumah susun, perumahan, dan kawasan permukiman. Nah, ini yang sedang kami dampingi. Jadi kalau teman-teman misalkan punya atau teman-teman misalkan menempati rumah susun atau apartemen atau mungkin ada keluarganya di sana, pengelolaannya tidak semudah rumah tapak ya, pasti sudah tahu. Nah, salah satunya misalkan apartemen, itu kita lagi dampingi juga untuk pembentukan pengelola dan pengurus misalkan. Itu ada ketentuannya sendiri yang nanti misalkan kalian ada kasus seperti itu, bisa konfirmasi ke kami, kita akan dampingi. Kemudian penanganan pencegahan dan kawasan kumuh. Tadi misalkan contohnya di Mojokerto, kami ada kawasan kumuh yang perlu ditangani, pengajuannya bagaimana, aturan apa yang bisa dipakai dan seterusnya misalkan bisa ditanyakan. Tidak hanya masyarakat ya, Pemda pun bisa mengakses layanan ini. Kemudian ada fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang banyak itu misalkan rumah subsidi, saya udah beli nih rumah subsidi harganya sekian, dijanjiin selesainya bulan depan misalkan gitu, tiba-tiba nggak jadi. Nah ngadu kemana ya gitu. Nah misalkan ada saudara sanak famili yang mengalami kasus seperti itu, arahkan ke kami, silakan. Kita nanti akan berikan kanal pengaduan. Kanal pengaduan itu nanti bisa langsung masuk ke Kementerian PKP, ada yang menangani sendiri namanya Subdit Bina Usaha dan Perlindungan Konsumen. Itu baru memang ada di Kementerian PKP ya. Tuh. Lanjut. Nah, siapa penerima layanannya? Ya syaratnya secara umum aja sih, nggak ada spesifik. Harus memiliki identitas yang jelas, kemudian memiliki pertanyaan atau permasalahan yang berhubungan dengan program, kebijakan, regulasi, dan bantuan bidang perumahan dan kawasan permukiman, memiliki pertanyaan atau permasalahan yang berhubungan dengan perbaikan atau pembangunan untuk mencapai rumah layak huni dan masyarakat yang mampu mengakses layanan klinik PKP, baik melalui media online maupun tatap muka. Jadi secara umum ya, tidak hanya MBR, tapi masyarakat umum juga bisa mengakses layanan ini. Next. Oke, ini sedikit saya jelaskan, tadi mungkin sudah ya, tapi ini ada beberapa informasi yang mendukung mengapa sebenarnya layanan klinik PKP ini diperlukan. Satu, berdasarkan statistik perumahan permukiman, hampir 83% itu rumah dibangun secara swadaya. Dulu sebelum saya di perumahan, saya pikir kebanyakan orang beli rumah di pengembang gitu ya. Ternyata kebanyakan bangun sendiri. Masalahnya adalah apakah yang bangun sendiri itu tahu nggak standar layak huni gimana? Nah, itu jadi masalah. Kalau tahu, pasti nggak akan ada kegiatan BSPS. Kenyataannya kegiatan BSPS setiap tahun alokasinya sangat besar. Berarti apa? Banyak masyarakat yang membangun rumahnya sendiri, standarnya tidak layak huni. Sehingga kewajiban pemerintah seperti tadi disebutkan di awal, kita wajib menginformasikan, mengedukasi masyarakat rumah layak huni itu seperti apa. Gitu. Tidak mungkin segera ya, tapi harus berkelanjutan. Nah lanjut ke nomor 2, di Jawa Timur saja itu sekitar 29% rumah tangga belum menempati hunian yang layak. Itu tahun lalu ya, data di tahun 2024 atau sekitar 3,3 juta rumah tangga atau 3,3 juta rumah lah. Itu belum layak huni di Jawa Timur loh. Nah ini ada senang ada enggak nih. Senangnya dapat proyek terus nih kayaknya gitu kan. Tapi sedihnya pemerintah yang sedih. Kok kayaknya backlognya nggak turun-turun gitu kan. Padahal BSPS setiap tahun gitu ya, itulah masalah kita gitu. Oke. Kemudian yang ketiga, bantuan perbaikan rumah bagi MBR belum sepenuhnya memenuhi persyaratan rumah layak huni. Salah satunya BSPS ya. Nah ini tahun lalu kita sempat nyoba, berapa korkap ya tahun lalu? Berapa korkap Pak tahun lalu ya? Di wilayah 1 nih ya. 30 ada ya? Enggak. 20-an mungkin ya. 20-an kita coba sebar kuesioner, ternyata yang isi cuma 9. Kita pengen tahu, dari korkap sebenarnya ngelihat permasalahan apa sih yang banyak tidak sesuai di
eh, pembangunan BSPS. Kita dapat datanya ternyata yang banyak nggak sesuai itu kuda-kuda sama penutup atap. Itu data dari 9 sih ya, nggak valid sih. Tapi ini yang kemarin kita sempat survei, kita sebenarnya pengen ngasih masukan kepada BPK. Jadi kalau nanti pembekalan mungkin bagian atap ini sebenarnya yang perlu pendalaman ya. Nanti mungkin teman-teman pada saat mendampingi di masyarakat, saya harapkan juga monggo bertanya mengenai kriteria teknis atap mungkin lebih detail gitu ya ininya. Karena ternyata ya dari Korkap ini datanya seperti ini gitu. Itu ya. Lanjut. Oh ya, oke. Stop dulu ya. Jangan ke sini dulu. Back ke slide-nya. Oke. Nah, mungkin itu ya penjelasan mengenai Clean PKP. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Tentang layanannya. Tapi monggo kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait yang lain. Silakan. Jangan nanya, Pak, nama PPK-nya siapa ya? Waduh, saya nggak tahu nih. Kebangetan kalau sampai nanya PPK, orang yang berkontrak sama PPK kan. Monggo, ada yang ingin tanyakan nggak? Kalau nggak ada? Mana? Oh iya, sorry. Ada mic nggak? Monggo. Cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Akmal Pak, selaku koordinator kota. Dengan siapa? Akmal Pak. Akmal. Ya. Oke. Nah ini berkaitan dengan tempat penugasan di kota Surabaya Pak. Bahwasannya di kota Surabaya itu kan bangunan pasti mepet-mepet Pak. Di situ pasti terkait pelaksanaan konstruksi pasti hal yang perlu diperhatikan karena tidak sama seperti kabupaten yang selalu bangun baru atau di sana rumah tidak mepet. Nah ini kalau di kota Surabaya mepet Pak. Mungkin saya minta masukan dari klinik Surabaya terkait beberapa strategi untuk membangun rumah dengan kondisi di kota Surabaya ini. Mungkin saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Akmal. Ya, nanti pertanyaannya itu silakan masukkan ya ke klinik PKP ya. Silakan, monggo. Nanti kita tunjukkan barcode dan atau nomor teleponnya. Ya sebenarnya ada dijelasin tentang ferrosemen nggak Pak? Ada ya. Nah itu mungkin salah satunya Pak Akmal. Waktu pas saya ke Banyuwangi ya, itu ada sampel pembangunan rumah, perbaikan rumah dengan metode ferrosemen dan juga suntik kolom ya kalau nggak salah waktu itu. Saya bukan orang sipil, jadi hanya kalau sipil nanti biar silakan ke TA konstruksi ya. Nah itu mungkin salah satu alternatif kalau misalkan tidak perlu bongkar baru gitu ya. Nah kebanyakan kan sebenarnya 20 juta itu untuk peningkatan kualitas ya. Cuman masalahnya kalau misalkan yang mengalami kerusakan itu struktur, ya udah pasti bongkar baru jadinya. Tapi kalau misalkan tidak, contohnya di beberapa lokasi penanganan kawasan kumuh, peningkatan kualitasnya memang yang mengalami kerusakan itu bagian atap. Ya itu saya rasa nggak ada masalah. Yang menjadi penting adalah pada saat pemeriksaan kerusakan, yang mana yang mengalami kerusakan. Kalau memang ternyata struktur terlalu tidak sampai pondasi lah, mungkin pondasi nggak ada masalah gitu ya. Berarti kan bisa dibongkar sebagian, misalkan begitu. Itu kan juga harus diperhatikan pada saat penyusunan rencana teknis. Nanti masalah alternatif silakan masukkan ke klinik PKP, tapi ujung-ujungnya nanti kami akan juga konsultasi dengan tim. Ya, tidak semuanya akan bisa dijawab kita sendiri. Kalau kita nggak tahu, kita akan komunikasi dengan yang lebih ahli, kita akan sampaikan. Tapi untuk kegiatan BSPS, tetap kami sarankan untuk koordinasi sesuai dengan hierarkinya ya. Karena yang tanggung jawab adalah di Korkap, TA, dan PPK. Jadi tetap komunikasikan dengan atasannya. Ya, saya kira sementara itu ada lagi mungkin. Terima kasih. Oke, makasih Pak Kamal. Ada lagi yang lain?
Kalau Verosemen udah dapat penjelasannya ya bagus sih sebenarnya. Itu yang di Banyuwangi itu bagus banget hasilnya. Kita sempat kunjungan ke Banyuwangi juga untuk melihat berapa contoh dan itu langsung dari CSR ya yang membangun. Kemudian kalau kita sendiri yang di Gresik itu apa? Bawean ya kalau nggak salah. Nah teman-teman bisa belajar kalau yang belum ke Bawean ini korkapnya Bawean kemarin. Mas siapa? Fajar ya, Mas Fajar ya. Belajar sama Mas Fajar ini yang belum pernah bangun Verosemen. Ada lagi nggak yang lain? Silakan. Oke, gini aja. Nah, lanjut ya, next. Nah, karena kami sosialisasi ke teman-teman, ada 170-an ya. Kami juga berharap teman-teman bisa menjadi subjek dari layanan kami. Bagaimana bisa menjadi subjek layanan kami? Silakan mengisi pertanyaan melalui link ini. Ya. Nanti kita akan cek berapa pertanyaan yang masuk, apakah sampai 170 atau enggak. Kita harap, monggo. Jadi pertanyaan tadi Pak Akmal ya, silakan dimasukkan. Untuk langsung aja ke kuesioner nggak apa-apa, tapi kalau bingung bisa lewat WA nggak apa-apa. bit.ly/ apa garis miring ya. bit.ly garis miring klinik PKP Jawa 4. Silakan. Kita berikan waktu 5 menit untuk mengisi pertanyaan. Kami harapkan partisipasinya untuk menjadi responden layanan klinik PKP ini. 3 penanya terbaik akan kita berikan souvenir. Oke? Monggo. Nah, sekaligus sebagai trial bagaimana menggunakan layanan ini. Jadi kalau teman-teman nanti di lapangan pada saat mengarahkan masyarakat sudah bisa, sudah tahu caranya. Gitu ya. Monggo untuk trial silakan pertanyaannya bebas, mau pertanyaan yang mau dijawab di kuis juga silakan post test. Pak Alfian, Pak Budi juga monggo. Mau pertanyaannya random silakan nggak sih? Harusnya pertanyaannya terkait dengan perumahan ya. Silakan. Atau misalkan tadi pada saat penjelasan masih bingung, masukkan ke dalam pertanyaan itu kita akan jawab melalui WA layanan klinik PKP ya. Saya berikan waktu 5 menit, silakan. Oke, sambil yang lain yang ingin memasukkan pertanyaan sambil berproses ya. Kita sudah pilih 3 yang tercepat yang mengisi kuesioner dan yang pertanyaannya cukup baik ya menurut kita. Nomor 1 siapa? Oh bisa ditampilin ya, monggo. 1, 2, 3. Oke, atas nama Fajar Ade Kurniawan. Angkat tangan. Oh, ahlinya Verosemen ya. Monggo, maju Mas. Maju. Yang kedua atas nama Handoko Joyo Wido Saputro. Oke, maju Mas. Monggo silakan. Dan yang ketiga atas nama Gigi. Gigi so. Oh, oke korkap juga. Oke. Saya persilahkan menyampaikan pertanyaannya Mas dan kenapa menanyakan itu. Silakan. Ya dulu karena di Banyuwangi itu kan saya pernah sempat menangani DAK Pak, perumahan. Nah itu setiap kali habis program mereka langsung memberikan BBG dan SLF gratis seperti itu. Jadi yang saya tanyakan jika kita menggunakan desain rekomendasi yang dari klinik ini, apakah kita juga bisa dipermudah dalam pembuatan dokumen tersebut? Oke, terima kasih pertanyaan bagus sekali. Memang beda ya. Jadi teman-teman biar tahu. Jadi untuk kegiatan DAK itu memang ada program legalisasi lahan. Itu memang ada. Jadi dananya itu nanti dari Kemenkeu itu langsung disalurkan kepada pemerintah daerah. Tapi beda dengan BSPS. Jadi BSPS memang tidak ada mengenai PBG. Tapi seluruh rumah yang dibangun itu sebenarnya wajib untuk memiliki PBG ya. Nah, bagi masyarakat yang membangun sendiri rumahnya dan ingin dibantu atau didampingi untuk pengurusan PBG bisa bertanya kepada kami. Jadi untuk yang kami sudah dampingi itu adalah PBG rumah susun, kebetulan yang kita bangun.
kami juga dampingi untuk penerbitan PBG. Tahun 2024 ada 6 rumah susun yang sudah kita dampingi sampai dengan terbit PBG. Tahun ini masih 3 sedang proses. Jadi monggo ya, misalkan ada masyarakat yang ingin didampingi ya. Oke. Yang kedua, Mas Handoko. Izin Bapak. Jadi saya menanyakan untuk ukuran luasan lantai standar di Indonesia. Kan ada 2 tadi di Postes 7,2 dan 9 meter. Itu yang idealnya yang mana? Mungkin banyak juga yang belum tahu termasuk saya. Tahun lalu saya juga bingung, pakainya 7,2 atau 9. 7,2 itu dasarnya dari SDGs ya, dan juga tercantum di Juknis. Betul? 9 tercantum di mana Mas? Tahu nggak? Oke, 9 tercantumnya di PP nomor 16 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung. Nah, kita bingung sebenarnya pakai 7,2 atau 9. Nah, di PP 16 tahun 2021 itu sudah tercantum 7,2 itu bertahap dipenuhi sampai dengan 9 meter persegi. Jadi memang idealnya itu adalah 9. Tapi jika belum mampu, bertahap 7,2. Makanya ada namanya rumah inti tumbuh. Jadi penuhi dulu kebutuhan 7,2. Jika punya dana lebih, bisa bertambah sampai dengan memenuhi standar 9 meter persegi per orang ya. Mungkin gitu ketentuannya. Oke. Yang ketiga, Mas Gigi. Pertanyaan saya sebenarnya hampir sama dengan Mas Fajar, Pak, terkait dengan PBG. Jadi kalau kemarin Pak Menteri PKP itu kan target 3 juta rumah itu terkait dengan si PBG-nya. Dan kemarin pada saat DAK dan RTLH BPD itu target harus selesai PBG semua yang di itu luasannya itu di bawah 42 meter persegi itu kan gratis. Apakah ini diberlakukan untuk kegiatan BSPS juga seperti itu? Ya, tadi sekali lagi mungkin saya jelaskan kalau untuk kegiatan BSPS memang tidak menyentuh ke dalam pengurusan PBG ya. Jadi yang di programnya Kementerian PKP adalah bagaimana pemerintah daerah membuat perkada, peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi masyarakat MBR. Nah, bagi masyarakat MBR itu, yaitu masyarakat yang memang memiliki keterbatasan daya beli, membangun rumahnya secara swadaya, atau yang membeli rumah subsidi. Kalau yang membeli rumah subsidi tentu yang mengurusnya adalah pengembangnya. Tapi kalau yang swadaya nanti bisa mengurus langsung ke PTSP, Dinas PTSP, harusnya aturan kalau di Jawa Timur seluruh kabupaten kota sudah menerbitkan pembebasan retribusi PBG itu nanti bisa diajukan pengurusan. Tapi realisasinya kita belum tahu ya, karena peraturannya baru, jadi masing-masing Pemda apakah sudah realisasi atau belum, kita juga masih melakukan pendataan. Oke, terima kasih atas 3 pertanyaannya. Tunggu dulu, Mas Satria mana gini ya? Mana Mas Satria? Oke, kita berikan souvenir untuk 3 orang penanya yang tercepat. Terima kasih. Ya, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kami persilakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, mungkin begitu ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Kami harapkan tidak hanya di hari ini partisipasinya, tapi juga pada saat nanti di masyarakat, teman-teman bisa menjadi agen kami juga ya. Kalau ada dampingan masyarakat atau di sekeliling dari tetangga-tetangga dari yang penerima BSPS, mungkin ada permasalahan pembangunan rumah, arahkan ke klinik PKP. Kita usahakan agar bisa melakukan pendampingan. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.